di biliar, terus berbagai macam. Segalanya Kis sudah coba, tapi setelah kita mengenal Bigo dan kita kerja di dunia yang seperti itu, rasanya tuh kayak nggak pas gitu antara apa yang kita kerjakan dengan penghasilannya. Lalu akhirnya Kis mencoba untuk memberanikan diri kerja di luar kota, bukan Palangkaraya. Kis searching lah di sebuah aplikasi Instagram itu, Kis searching loker Bali sama loker Jakarta. Jadi pilihannya kemarin tuh ada dua, ada loker Jakarta sama loker Bali. Sebelum Kis melangkah, Kis cuman bisa minta restu kan dari kedua orang tua. Jadi pilihannya antara Jakarta atau Bali. Kalau di Jakarta, Kis ditempatkan di posisi admin di salah satu gedung di daerah Jakarta Selatan, dan Kis disediakan tempat tinggal waktu itu gratis ya. Untuk gaji kita saat itu masih UMR Jakarta. Perjanjiannya seperti itu karena anak baru. Nanti ketika kita capai target, kita bisa berkali lipat dari UMR asalkan kita belajar dulu. Nah, itu perjanjiannya. Nah, setelah itu pilihan kedua adalah di Bali. Ki sebagai tukang pijat tapi nggak ada skill sama sekali, cuman bos sama senior ini sudah menjanjikan kalau kita mau kerja di Bali, kita bakal dilatih dari nol, bener-bener sampai bisa, sampai skillnya tuh dapat teknik. Oke, kita bicarakan ke orang tua. Dan ternyata kedua orang tua Kis setuju Kis untuk perginya ke Bali. Untuk ke Jakarta sama sekali nggak dikasih. Terus Kis tanya, alasannya apa? Sedangkan Kis tuh lebih pengen sebenarnya di Jakarta Selatan. Karena kalau boleh jujur, impian Kis adalah Kis tuh pengen tinggal, stay, dan bekerja di Jakarta Selatan. Udah sangat lama. Ini doa Kis sejak tahun 2018, teman-teman. Jadi belum goal aja. Karena Kis tuh pengen sebenarnya tuh kerja tuh di Jakarta Selatan. Itu dari dulu. Dan ketika itu ada pilihan antara Jakarta sama Bali, Kis sebagai anak yang masih mempunyai orang tua yang masih sangat lengkap dan masih nggak berani melangkah. Karena apa? Menurut Kis, kita sebagai anak tuh harus punya rasa hormat kepada kedua orang tua. Ini Tuhan, ini orang tua, ini kita. Kita mungkin bisa kalau berdoa langsung mencapai ke Tuhan, tapi ketika kita mau melangkah, kita nggak boleh melewati orang tua yang masih ada. Nah, dari situ Kis nggak berani melangkah. Akhirnya Kis tanya dulu sama kedua orang tua, aku pengen sebenarnya ke Jakarta. Bilang gitu, jujur dulu kan kita dengan apa yang kita mau. Pak, mah aku pengennya ke Jakarta dengan kerjaan segini, gaji segini, perjanjian seperti ini. Ini orangnya yang PIC-nya. Jadi kita ada nomor handphone yang kita kasihkan dengan KTP orang itu supaya tua kita tahu harus menghubungi kemana. Iya dong. Dan sama satu lagi yang di Denpasar, ada satu juga PIC owner yang kita punya. Jadi kita pasti punya satu pegangan nih, yang di Jakarta ini, yang di Bali ini. Kita udah punya nih. Ini pilihannya seperti ini, pekerjaan dengan gaji segini, ini pilihannya dengan gaji seperti ini. Lalu orang tua Kis tanpa ragu, mereka langsung bilang, "Nak, untuk Jakarta blacklist." Orang tua bener-bener keras untuk Kis tidak ke Jakarta. Lalu Kis tanya dong, alasannya apa, Pak, Mah? Sedangkan ini impian aku. Aku udah lama dari 2018 pengen banget ke Jakarta Selatan dari dulu, dan ini impianku, dan aku bisa kerja di kantor ini di daerah benar-benar Jakarta Selatan. Lalu orang tua bilang gini, "Nah, dengarkan papa mama. Di Jakarta, papa mama nggak punya sedikit pun keluarga satu pun. Kalau kamu pergi ke Jakarta, kamu benar-benar sendiri," kata orang tua. Lalu aku bilang, "Aku bisa melangkah, Pak, Mah, kan kita percaya ada Tuhan." Kata Kis, "Nggak bisa, Nak. Iya, oke, kita percaya Tuhan, tapi tetap untuk dari sisi mama papa nggak bisa membiarkan kamu yang benar-benar sendiri. Mama papa nggak bisa percaya," kata orang tua. Lalu apa alasan papa mama memberikan izin ke Bali? Kata Kis, "Sedangkan ini pekerjaan susah, Pak, Mah. Aku nggak punya basic skill sama sekali sebagai tukang pijat." Bilang gitu kan. Sedangkan kalau aku jadi admin di Jakarta tadi, aku cuman pegang laptop, dan laptopnya tuh diberikan dari kantor. Kalau di kantor kita pakai komputer, kalau kita balik ke penginapan kita disediakan laptop dari atasan PIC kita tadi. Karena itu kerjaan aku selama ini gitu, aku bisa gitu kata aku. Tapi kata mama papa, "Nggak bisa, Nak. Papa mama nggak setuju kalau kamu ke Jakarta. Mana minta nomor handphone orang yang di Jakarta." Kis kasih dong. Kalian tahu apa yang dilakukan orang tuaku? Orang tuaku nelpon ke nomor yang PIC itu untuk memastikan pekerjaan itu. Tapi kalian tahu, nggak ada gunanya ketika Kis kasih nomor itu. Dan tetap orang tua berpikir bahwa Kis nggak boleh. Jadi bagi Kis, ketika orang tua memang sudah melarang, artinya kita nggak boleh nih. Meskipun itu adalah keinginanku yang sangat besar, impianku yang sangat besar dalam hidupku. Tapi ketika orang tua bilang enggak, Kis nggak berani. Sama sekali nggak bisa. Jadi akhirnya aku tanyalah, apa alasan papa mama memberikan izin ke yang Bali ini? Sementara ini juga PIC-nya kita nggak kenal.
Orang ini kita nggak tahu siapa, aku nggak pernah ketemu, cuman taunya pas lagi ada di aplikasi IG, ada Loker Bali, ada nomor handphone yang dicantumkan di sana, kita hubungin. Emang kita kenal kan? Enggak. Ya tapi setidaknya papa mama, papa kelahiran Bali, kata papa. Dia membela diri dengan cara itu. Papa kelahiran Bali. Papa punya keluarga banyak di Bali. Setidaknya kalau ada apa-apa, papa bisa hubungin keluarga untuk nyamperin kamu di daerah tempat kamu bekerja. Papa tidak terlalu khawatir, kata Papa Kis. Lalu artinya, oke, aku berusaha untuk menurunkan ego, aku berusaha untuk melepaskan impianku yang dari 2018 aku berdoa. 2018 aku berdoa dan bertahun-tahun akhirnya terjawab, sebenarnya impianku itu mau tercapai, tapi akhirnya demi aku mengikuti apa yang kata orang tua aku lakukan. Berusaha untuk nerima dan ikhlas. Melangkahlah aku bulan Oktober tanggal 15 berangkat aku ke Bali dengan restu kedua orang tuaku dengan modal yang sangat minim. Yang penting ada tiket pesawat karena perjanjian bos gini, yang penting kamu bisa kerja, kamu niat kerja, masalah uang makan kamu pasti dapat dari rezeki kamu bekerja. Saldo rekening bener-bener habis karena apa? Cuman modal